Ya, karena kalian udah tahu di situ. Dimulai dari karya kesehatan dulu, ya. Karena di dulu tuh kan banyak penyakit kulit, ya. Penyakit kulit yang banyak itu kan seperti kurap. Jadi orang-orang Daya itu, ya memang kakek saya itu, ya banyak kurapnya. Maka dulu ada yang disebut damadulak bahasa kami itu, ya. Ya dulak itu kan kurap, kayak panu-panu gitu. Dibilang kusta bukan kusta. Karena kan itu kakek saya aja sikat giginya pakai pasir, bingung nggak nih? Ya itu tadi katanya pola kesehatan itu kan. Sikat gigi zaman itu tuh sesuatu yang mahal. Sabun waktu itu sesuatu yang belum ditemukan. Masih pakai pasir mereka. Ya kan? Ah. Masih ada yang pakai daun itu sampai sekarang sampo-nya. Ya, kan? Macam-macam daunnya. Ya. Yang jelas seingat saya kakek saya itu pakai telunjuknya ambil pasir yang putih itu dia gosok-gosok lah, kumur-kumur gitu. Sekarang ini ya jangan-jangan ada yang tidak sikat gigi kali kan? Aduh. Dah sangsut tuh namanya ya. Nah, untuk mengajarkan kesehatan tuh butuh yang namanya ratusan tahun ya. Nah, datanglah misionaris bawa kelambu kan ke kampung-kampung. Wah, lalulah kata orang Dayak ini, lihatlah tuh tuan guru, tuan pastor tuh kalau disantet tak mempan. Ya kan, gara-gara kelambu, padahal supaya tidak digigit nyamuk, malaria gitu. Hah? Karena kan hantu Dayaknya tidak tahu itu kelambu ke bukan gitu kan. Wah, hantu itu kan sesuai zamannya ya. Zaman modern dia tahu dia HP gitu. Jadi kalau ada di sini ada hantu, ini hayalan ya. Kalian kasih layar besar, lalu dia lihat dirinya situ, padahal itu film, dia yang takut kan? Nah, itu hanya fiksi kan? Ya itu tadi, mulainya dari karya kesehatan dulu, semuanya di situ. Sulit kalau tidak dimulai dari karya kesehatan. Kalian nanti ya jadi guru agama. Mengapa mama saya itu harus dimasukkan di SKP itu? Dia belajar dari suster, diajarkan cara nyikat WC yang bersih, cara ngurus rumah yang bersih. Rumah itu tidak perlu mewah, tapi misalnya rumah mewah pun di situ tidak bersih, ya sulit. Makanya kalau kita lihat itu ya, kalau yang rumah-rumah lama itu yang di solar, ya kan? Solar itu tuh apa? Untuk membunuh kutu-kutu yang ada di papan itu sebenarnya. Bukan untuk mengkilatkan belian, tidak. Sebenarnya nyolar kan masih ada di beberapa daerah tuh nyolar rumah itu. Tujuannya untuk mematikan kutu yang di situ. Karena dia mati memang. Dulu kan tidak ada kayak ya seperti apa namanya? Detol atau apa? Ya Wipol dan sebagainya ya untuk forstek itu ya. Kan di sela-selanya itu butuh yang namanya mematikan kutu-kutu itu. Itu tujuannya awalnya. Ya kan? Mengeter rumah itu tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada ya kumbang atau semacam anai atau rayap yang memakan itu. Jadi awalnya diajarkan kesehatan dulu, buat pengepel ya. Mana tahu dulu orang Dayak pengepel? Ah, iya, diajarkan. Dulu rumah sakit Antonius itu perawatnya itu jam 4 subuh mesti ngepel dulu dia. Dulu zamannya berbeda. Boleh tanya kalau ada bibinya atau keluarganya yang sudah senior yang kerja di rumah sakit Antonius dulu ya. Itu diajarkan oleh para suster yang datang dari Belanda. Sebenarnya bukan datang dari Belanda, dia datang dari luar. Tapi karena misi Belanda yang membawanya gitu. Ya kan faktor kesehatan dulu dia. Ya. Mencuci tangan, menggunakan sabun, mandi, ya kan? Menggosok gigi, itu yang diajarkan. Makanya di Jepang
Ya, dari tingkat PG, TKA, TKB, SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu setiap hari itu ada Jumat bersih. Jadi semua pelajar dan mahasiswa itu harus membersihkan toilet. Di kita mana? Ya kan? Jumat mana? Ya. Jadi artinya itulah yang diajarkan, kesehatan dulu. Dulu saya ya di SD kalau potong kuku panjang langsung dipukul gitu. Karena di kuku itu ada sumber penyakit. Ya kan? Kemudian ya membersihkan rambut dan semuanya. Itu yang diajarkan. Di tingkat SD kan? Bahkan di kampung-kampung itu kan kenapa sih sekarang SD itu harus usia 6 atau 7 tahun ya ditetapkan? Karena sering itu tadi beol sembarangan, lalu guru pula yang nyebok pantat murid. Dulu Pak tua saya itu ngajar kelas 1 ya itu ya. Hampir semua pantat murid diceboknya. Karena memang ya kan? Diajari cebok. Bayangkan SD kelas 1. Jadi akhirnya oh begini nyebok tuh. Ya kan? Itu ya harus. Kita kan tidak bisa pakai tisu. Kalau kalian pergi ke hotel internasional yang tidak ada keran airnya hanya untuk nyemprot ke apa? Ke pantatmu itu, ya kan? Bukan itu. Ya pasti kamu akan setengah mati. Karena kalian tidak terbiasa pakai tisu. Itu kan pakai tisu. Malah tisu gulung itu dipakai untuk tisu di bukan di warung rumah makan pula. Penggunaan tisu ya salah, hati-hati kalian nanti kalau kalian buka warung makan janganlah begitu ya. Tisu untuk toilet ya tisu untuk toilet, tisu untuk muka ya untuk muka, tisu untuk yang makan itu kan yang memang yang segi 4. Ya masih lumayan lah tisu yang panjang kan bisa. Ini tisu gulung. Nah itu saja saya bilang. Ya cara itu saja udah payah. Ya. Jadi begitu. Ya sampai di sini gimana? Jamnya udah habis ya? Hah? Habis? 15 menit. Oh enggak. Ada yang mau bertanya lagi? Baru 3 orang bertanya. Nanya. Oh saya jarang lihat kamu kuliah. Memang jarang dia masuk kelas. Alfa. Mungkin ada makhluk astral yang menutupi mukanya. Karena ini kan Bonaventura Dodi ya. Kalau ini Bonaventuri. Sepertinya Bonaventura ini tertarik dengan dia, tapi dia tak tertarik dengan Bonaventura gitu. Kasihan lain di sebelah Pak. Ini bapak mamanya guru ya? Apa? Oh kakek yang guru, bayangkan kakek guru. Pastilah mendidik anak-anaknya itu agar bersih sehat. Ya kan begitu. Indonesia bersih Indonesia. Baik. Bapak. Paling bersih Indonesia. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini di belakang yang megang kepala. Udah bersih? Udah bersih ya? Pak Epi mau nanya katanya Pak. Mana? Epi. Apa lagi? Epi. Oh ini Epi namanya? Ya. Bukan Amoy. Aku tadi lupa. Oh, ada tanya. Darakek ya? Kalau bahasa dia darakek ya? Oh, enggak tahu kan? Oh. Ya itu. Masa enggak tahu darakek? Darakek itu bagus. Ada yang mau ditanyakan sana? Berapa menit lagi? 15. Jangan sampai saya kasih kuis, kalian tidak bisa bertanya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan di. Nah, tuh di belakang, akhirnya bertanya.
Ya, silakan. Yang tadi berpikir mau kawin dua dia tadi itu. Silakan. Tadi kan misi dari para misionaris itu kan ada bagian jalur kesehatan kan Pak? Ah. Nah terus dari mana para imam belajar tentang kesehatan? Oh, imam. Ya, pasti mereka sudah dibekali 1 tahun untuk mengetahui daerah itu. Makanya biasa mereka membawa yang namanya obat-obat malaria, obat-obat demam, ya. Kemudian, ya, mereka 1 tahun dibekali. Bahkan mereka biasanya belajar itu di kapal. Di situ kan ada tenaga kesehatan juga. Karena untuk sampai di daerah itu mereka harus tahu dia bisa mengobati dirinya sendiri, kemudian juga bisa mengobati masyarakat sekitar biar lebih dekat. Bahkan ada yang diberikan pengetahuan untuk persalinan, ya. Makanya biasanya karya-karya misi itu ada catatan dari misionaris terdahulu, kemudian barulah karya misionaris itu hadir, para suster misalnya, ya. Jadi ada suster yang memang dia tenaga nakes, bidan, perawat, ya, sehingga mereka membuat klinik-klinik itu karena mereka mendapat catatan. Jadi misionaris itu tidak hanya mencatat, ya, mencatat karya pelayanan pastoral mereka, tetapi mencatat situasi masyarakat di situ. Itulah yang kalian lakukan. Misalnya masyarakat di sini senang misalnya, ya, berjudi misalnya. Apa yang harus kalian lakukan? Reksa pastoral apa yang harus kalian lakukan dengan masyarakat yang sedang berjudi? Ya, itu kan sulit tuh. Cara kita bilang orang yang berjudi itu gimana Pak? Hah? Cara kita menegurnya itu. Nah itu tadi, makanya harus 6 bulan kalian studi eksplorasi mereka itu, observasi. Biasanya imam itu 6 bulan tidak buat apa-apa, hanya datang dulu dia di situ. Dan tidak bisa kita langsung tanya, kita datang misalnya di situ, ya kan? Mereka dia biasanya agak segan, ngobrol kan? Nah, tapi ini kalian kan tidak sampai begitu. Kalau kalian join judi bahaya. Enggak Pak. Ini mau menegur untuk kawan-kawannya suka berjudi gitu Pak. Oh. Jadi cara yang paling efektif, ya kan? Ya, yang paling efektif itu adalah, ya, pengetahuan kesehatan yang ditanyakan tadi itu kok bisa tahu gitu mereka kan? Itu tadi ada catatan-catatan misionaris terdahulu. Makanya kalian harus membuat laporan catatan itu. Misalnya kalian datang ke daerah A, umat di sini begini, ya. Yang berkuasa di sini ini, ya, tokoh yang disegani ini, ya. Makanya setiap agama yang hadir di Indonesia itu dia datang ke raja-raja dulu di Nusantara itu, ya. Kok mereka sampai tahu ilmu kesehatan? Ya harus. Kalian juga nanti harus tahu ilmu kesehatan, ya. Makanya ilmu yang harus kalian lakukan ketika kalian membuat rumah itu adalah ilmu membuat WC. Apa aja Pak? Ya percuma kalian rumah mewah nggak ada toiletnya, gimana mau buang hajat? Masa mau pergi lalu apa di kampung cari embun gesek-gesek di batang pisang lah? Masih gak ada yang begitu? Hah? Ada Pak. Masih ya? Masa hati kalian apa namanya kalian? Tahu. Mikael kemarin gitu Pak, pakai daun. Ah. pakai daun lah. Ya, yang ini, yang nah, maksudnya begini, ya, hati-hati. Kalau kalian pergi ke suatu daerah, ya, yang kalian lakukan itu adalah memang program MCK. Ya, ya artinya kalian membuat toilet itu paling penting sebenarnya. Tidak ada toilet, masa mau pergi ke sungai dulu? Ya kan? Biasa keluar. Apa kata Yesus kan? Bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan kamu, tetapi yang keluar dari mulutmu. Kalau makanan itu dikeluarkan ke jamban, kan kata Yesus. Di zaman Yesus ya ada jamban. Jambannya berarti harus Ya jamban lah. dia tidak percaya Pak. Loh, kamu tidak baca? Baca Pak. Beol di Sungai Yordan itu.
Harus dicari itu teliti itu kayak Jambannya ada di sungai ini kata Bimo ya. masih ada nggak jambannya sekarang Pak? Hah? Sumur tempat Bunda Maria mengambil air itu ada di daerah Yerusalem tuh. Kalau nggak salah dijaga tentara Israel. Sumur untuk dia mandi. Bayangkan mereka yang membuat sumur, pasti ada membuat jamban. Loh, Yesus katakan kan, apa yang kau makan nanti akan dibuang ke jamban kan gitu. Berarti sudah ada toilet WC zaman itu. Yesus tukang kayu. Jadi dia, wah dia pengikut juga. Jadi kalau kalian mau buat dangau pun atau apa, buatlah toilet itu. Kan tinggal kalian susah lalu lah. Enak. Gitu ya kalau kalian misalnya berkemah kan, yang kalian buat itu adalah untuk itu. Masa lalu pergi ke sungai itu, itulah sungai untuk cari air lalu kamu kotori dengan kontainer kamu. Kontainer. Buat tabungan dan bakal kita loh. Atau masih nanti misalnya kemana mau pipis, mana tuh, ya kan? Atau misalnya kalau dulu pulang kampung itu siap-siap aja kamu. Ya. Kalau dulu itu karena memang jamban belum ada tuh saya lihat, ya kan? BO-nya lalu di bawahnya ada mulut babi. Jadi di situ dibuat lubang, lalu kandang babi kan, langsung. Atau di sungai kan, tiba-tiba babi ngejar kan, di situ ada tengkuyung babi juga kan, dekat rendam karet orang katanya. Lu babinya di mana? Ya kan masing-masing punya pengalaman. Makanya biasanya, ya, kan kasihan orang yang ke hilirnya kan, kalau orang dulunya belum aja. Itu yang di sungai, belum yang di kebun karet kan. Makanya. Ini ada cerita nih, ya dia KKN kan. Ada yang masih baru. Jadi ceritanya dia malam, ya, dia pikir itu pisang. Kawannya bilang kau nginjak tai, bukan katanya pisang katanya. Tahu? Lalu mau muntah Di sungai Nil gitu. di sungai Nil. Jadi ada yang bantu Semi kadang ya. Wah ini gara-gara kesehatan tadi itu kan. Nah itu ya. Jadi yang kalian lakukan itu adalah melakukan upaya, ya, pembuatan jamban. Apa yang namanya kalian tuh? Yang KKN? PPL. Jadi kalau PPL itu yang bermakna lebih baik kalian selain tugas kuat tadi, mari berdayakan ya, sosialisasi ke masyarakat. Ayo membuat jamban itu. Tidak susah. Ya. Pakai bambu pun bisa. Ya itulah tadi. Kalau kalian memang mau berdaya guna, ya, atau nanti ke kampung, rumah kalian lah yang ada jambannya, ya. Kan begitu. Dalam sungai. Tidak bisa lah. Nih, semuanya udah ada toilet kan? Di rumah? Benar sedikit. Tapi mengapa toilet di sini tidak dipelihara ya? Padahal toiletnya canggih, oh. Canggih. Tak ada air. Hah? Air, tak ada air. Angkat lah. Di rumah lebih canggih. Oh, lumayan. Di rumah ya ngangkat sendiri, ngangkat kan? Hah? Ya itu datang sendiri. Bayangkan kalau air itu, ya, ada orang buang hajat di hulunya. Dan kalian sendiri minum air yang Kalian mandi nanti. mandi pelan. Ya. Jadi semuanya udah ada ya jambannya. Sudah. Ya semoga lah ya. Kalau belum nanti beritahu bapak mama yang buat jamban. Ada sungai Pak. Hah? Di sungai. Gimana kalau di kampung bisa ada perairannya Pak? Jangan ada air udah. Lampung lah.
Orang Pontianak nih kalau nunggu air bersih sampai dunia kiamat nggak ada. Ini minumnya air hujan semua. Saya produk air hujan. Mana ada produk air dari sungai itu? Baik, itulah misi-misi kita dari sejarah gereja di Indonesia itu. Banyak misi yang akan kalian lakukan, tetapi secara teoritis ya seperti itulah. Demikianlah pertemuan kita. Jadi gimana nih dengan pertemuan siang nih? Yang latihan core semuanya kah? Ya udah kita pikirkan nanti rencana selanjutnya lah ya. Hah? Apa mau telekonferensi, mau Zoom? Hah? Mau di Zoom atau Google Meet? Ya nanti kita pikirkan waktunya ya. Jadi karena memang semuanya ndak bisa. Ini benar latihan kurni semua ini? Hah? Apanya? Semuanya. Semuanya ya. Semester 2 enggak dihitung. Ya. PKK 3. Oh, ini PKK 3. Oh, diwajibkan PKK 2 dan PKK 3. Yang penting nanti gini aja. Betul semuanya latihan core. Oh, absen. Ini ada yang enggak masuk enggak? Siapa? Hah? Oh, yang Boru Siombing tuh. Oh, enggak. Hah? Ya buatlah resumnya. Kalau mau dapat nilainya. Ya kumpulkan ke Edling, fisiknya dikumpulkan tanggal 8 sama ketua kelas. Ya, yang tidak masuk resum 2 kali. Ya, jadi saya jelaskan bagi yang mau mendapat nilai tugasnya untuk pribadi itu udah ada tugas ya. Silakan kirim ke Edling ya, karena barang itu kan dipantau oleh pusat kan. Jadi kalau misalnya mata kuliah itu tidak ada responnya atau tidak ada tugasnya, berarti mata kuliah itu ya terjadi perkuliahan enggak kan gitu. Ada hubungannya dengan macam-macam, dengan akreditasi dan sebagainya. Ya. Jadi silakan dibuat ya, resume enggak susah kok, ya kan? Yang susah itu membuatnya. Ya kan? Ya standarnya udah saya kasih ya, tinggal dibuat itu. Yang udah tahu di semester 1 ya udah paham dia kan gitu. Ya kan? Itu kan kamu enggak masuk, beda. Kalau meresum yang tidak masuk itu adalah meresum untuk dia biar kehadirannya itu ya di Edlingnya full kan begitu. Kalau ini tugas. Ya. Kemudian tugasnya itu ingat sebelum ujian dilakukan sudah dikumpulkan dengan petugas atau dengan pengawasnya. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan waktu itu, ya berarti kalian mengurangi bobot nilainya. Misalnya pekerjaan kalian tuh 100, itu kalau kalian baru mengumpulkan misalnya besoknya itu tidak bisa menjadi 100 gitu. Atau ya itu tadi, karena itu memang sudah ujian, wajib dikumpulkan hari itu. Yaitu 15, poinnya 15 ya. Kalau kalian tidak mengumpulkan dengan sungguh, itu bahaya fatalnya. Kalau 0 saja berarti kalian hanya mampu di ujian tulisnya 15, berarti itu sekitar 5. Ya. Iya, hasil yang ditulis. Apanya?
Saya membutuhkan resume yang tulis tangan kalau yang tugas yang itu. Tapi nanti yang dikirim ke itu bentuk PDF-nya berupa ya kan ketikan dan tulis tangan itu. Tulis tangan kan dipoto kan? Word-nya itu kan diketikkan di Word. Nah, itu saya hanya membutuhkan tulis tangan itu untuk tugas yang berapa? Dengan hari ini itu ya, tulis tangan saja yang fisiknya. Pakai kertas folio ya. Ya. Kalau yang Word itu dengan PDF itu kan tinggal kalian kirim ke @link saya. Atau pokok ada salah satu yang dikirim. Kalau tidak bisa terkirim, nanti kirim ke Japri ke saya. Kalau di etik kan. Siapa yang @link yang tidak bisa? Dari kapan @link yang tidak bisa? Oh, nanti kamu hubungi operator saja. Jadi itu ya. Jadi untuk tugasnya saya ingatkan lagi ya, tugas atau ujian mid makalahnya itu ya sebelum ujian mid tertulis. Jadi kalau yang mengumpulkan setelah ujian mid nanti saya sampaikan ke pengawas, berarti itu ya kita pertimbangkan pokoknya sebelum itu. Jadi tidak ada yang tidak mengerjakan ya. Itu sebelum, kalau tidak salah ujian mid kita tanggal 11 ya. Ya, jadwal untuk saya tanggal 3, untuk sejarah gereja tanggal 13 ya. Kisi-kisi. Dah? Ya kisi-kisinya udah saya sampaikan tuh. Itu kan udah ada tuh. Saya enggak ada ini ya. Hah? Nomornya terserah saya lah. Yang penting kalian tidak bisa. Kalau open book pasti enggak ada di situ. Kalau close book ada di modul itu. Di Hangout itu. Ya? Pak, untuk resume pertemuan 8 ini bukannya di pertemuan 8 itu UTS, Pak. Apanya? Itu resume-nya. Ya kan pertemuan 8-nya kan UTS-nya kan mundur. Kan di @link-nya kan enggak bisa. Karena sistem kan. Harusnya kan kita udah UTS, tapi karena banyak libur. Tapi materinya pakai tetap berjalan dalam PS. Nah ini kan materinya tanggal berapa tuh? Pertemuan ke berapa tuh? Ini ke Hah? Maka saya bilang pertemuan itu ada kurang dia. Pertemuan ke 25 April itu kurang. Nanti pakai Google Meet atau apalah ya kita ya. Nah itulah yang di resume. Kalau memang itu nanti ya. Sekarang sudah sesi ke-9 ya. Jadi kalau di @link itu dia berjalan terus. Kan bukan kita tidak bisa ngubahnya di @link tuh. Ya. Saya pun tidak bisa ngubahnya apalagi operator. Dia kalau mengikuti jadwal @link itu tetap kayak cuti lebaran itu kan tidak dihitungnya. Kemudian cuti lalu libur kita pasca tidak juga dihitungnya, kan? Apalagi itu. Jadi tetap dia terus gitu @link tuh. @link itu dia tidak menyesuaikan kalender. Dia menyesuaikan kalender akademik. Harusnya kita udah meet nih. Sudah selesai meet nih. Tapi kalau @link-nya mengatakan itu meet ya enggak bisa dihapus. Nah, jadi untuk pertemuan yang tambahan itu nanti ya saya pikirkan di mana ya. Kalau memang mau Google Meet saja bisa. Atau nanti gini aja. Saya tugaskan ketua kelas untuk buat Google Meet ya bisa? Bisa. Jadi kapan tuh? Minggu depan. Enggak bisa minggu depan. Iya. Malamnya bisa. Artinya tetap malam ya, malam, tapi bukan hari Sabtu. Kalau mau tuh hari Jumat tidak bisa karena ada Jumat pertama. Tapi setelah itu bisa. Kalau Jumat itu kan saya malam misalnya jam 8 sampai selesai. Nanti besok Pak. Besok. Silakan nanti ini dibuat ya Google Meet ya. Kemudian nanti kalau memang minggu depan juga saya ada beberapa kali tuh, ya kita pakai Google Meet saja kan. Daripada nanti mencari jadwalnya, saya juga kasihan juga kalau kalian tidak dikasih materinya. Itu saja ya. Jadi kita pakai sistemnya hibrid. Memang di situ hibrid. Maka yang mau saya bahas itu yaitu. Jadi ketua kelas nanti dibuat ya.
Lalu minggu depan itu kan kita libur tuh. Nah, nanti kalau mau hibridnya itu bisa ndak malam? Tapi minggu depan kan udah meet kan? Belum Pak, minggu depannya lagi. Nah, berarti kan minggu depan itu kan pertemuan tanggal, ndak salah itu libur tuh kalau ndak salah. Tanggal merah. Ah, jadi maksud saya Selasa malam saja kita untuk menggantikan itu. Berarti Selasa malam. Ya, Selasa malamnya. Nah, yang Google Meet yang untuk tambahan itu Jumat besok ya jam 8 ya. Nah, untuk yang ya karena kalian kan segala macam katanya banyaknya sore. Jadi malam saya jam 8 ya. Silakan di rumah masing-masing ya. Pakai baju yang layak dan pantas lah kan begitu. Jangan pula baju kotang gitu ya. Mari kita tutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe.